Shalom. Ya, kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, lengkapi sukacita perayaan Natal kami tahun 2020 ini melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan, tolong semua jemaat, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara virtual. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa, segala sesuatu yang menghalangi kami menikmati berkat-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan kita boleh berada di hari Natal tahun 2020 ini. Tuhan begitu baik menyertai kita. Banyak hal yang sudah kita alami di tahun ini. Bukan saja ada pandemi COVID-19, tetapi berbagai hal. Termasuk gembala senior kita, Pastor Turangan, juga mengalami kelemahan tubuh, sehingga sampai sekarang ini belum bisa hadir dalam kebersamaan ibadah seperti ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan yang diberikan untuk saya sampaikan pada saat ini, ya, bisa dimunculkan PowerPoint-nya. Iya, ini tema kita. Ada backdrop di belakang ini, tapi ini tema yang tadi malam, ya, bukan yang pagi ini. Tema pagi ini yang diberikan itu adalah terang itu bercahaya dalam kegelapan. Jadi kelanjutan dari tema tadi malam juga, ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dari Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Masih slide-nya. Lanjut, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, itu tema kita. Ada beberapa poin dalam ayat ini yang akan kita renungkan. Yang pertama, ya, kita bertemu bahwa Yesus sama dengan hidup. Kalau kita lihat ayat 4 dan 5 tadi, ya, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan selanjutnya ditegaskan firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus di dalam ayat 4 dan 5 sama dengan hidup atau adalah hidup itu sendiri. Yohanes 10 ayat 10b itu tegas dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup, itu berarti bahwa kita tidak mempunyai hidup. Sehingga Tuhan Yesus harus datang untuk memberikan hidup. Itu berarti kita mati. Sehingga Tuhan Yesus harus datang untuk memberi hidup. Dan ayat ini menegaskan Yesus adalah hidup. Dia adalah sumber hidup. Dia adalah hidup itu sendiri. Kalau Alkitab menegaskan tentang hidup, paling tidak ada 3 aspek dari hidup
yang tidak bisa terpisahkan. Itulah hidupnya Allah. Yang pertama, hidup secara rohani. Dosa menjadikan kita mati secara rohani. Jadi kematian pertama itu bukan mati fisik, tapi mati rohani. Ya, itu yang kita alami karena dosa. Artinya kita tidak punya kemampuan terhadap hal-hal yang berbau rohani. Berdoa itu rohani. Jadi bisa saja kita berdoa, tapi apakah doa itu lahir dari dalam hati? Orang yang mati rohani bisa berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh lahir dari dalam. Ya, itu mungkin karena tradisi, itu mungkin karena terpaksa. Saudara percaya Yesus yang disalib itu menyelamatkan, itu rohani, saudara. Bagaimana orang bisa percaya Yesus yang tersalib itu menyelamatkan kalau dia tidak punya kemampuan rohani? Bertobat itu rohani. Orang yang mati rohani tidak mampu bertobat. Karena pertobatan itu bersifat rohani. Tapi kalau Tuhan Yesus adalah hidup, dia datang memberi hidup, itu yang pertama adalah hidup secara rohani. Sehingga kita dulu tidak tertarik, mulai tertarik, rindu akan hal rohani. Ya, mampu sadar dosa, mampu bertobat, mampu terima Yesus. Seperti itu. Mampu terima Yesus. Ya. Itu yang kita alami. Jadi orang yang merayakan Natal, pertama-tama yang dia miliki adalah hidup rohani. Jadi saudara, sudah berapa tahun saudara merayakan Natal? Sudahkah hidup rohani itu saudara miliki atau belum? Nanti kita semua akan mati. Seperti saya katakan yang lalu, ya, kecuali kalau Tuhan Yesus datang sekarang ini, kita tidak akan mengalami kematian seperti umumnya, kita langsung diubahkan. Iya, bisakah PowerPoint-nya dirubah ke video supaya diselang-seling seperti itu? Iya. Jadi sudahkah berkat Natal Yesus datang memberi hidup itu diberikan kepada kita? Hidup rohani yang pertama, ya. Nanti ya kita akan mati, tetapi kita akan dibangkitkan. Kita punya tubuh rohani, hidup di sorga bukan dengan tubuh jasmani. Alkitab berkata, ya, itu darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus diubahkan dengan tubuh rohani. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita yang sudah mati akan dibangkitkan, akan memiliki hidup rohani untuk hidup di dalam sorga. Seperti itu. Ya. Hidup yang ketiga itulah hidup kekal. Bersama-sama dengan Allah Bapa, ya, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus di surga. Berapa lama? Kekal selama-lamanya. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak berkesudahan. Itulah hidup. Kalau dikatakan Yesus sama dengan hidup, dia adalah sumber hidup rohani, sumber hidup jasmani, sumber hidup kekal. Dia datang untuk memberikan hidup itu kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki hidup itu? Sudah berapa tahun, berapa kali kita merayakan Natal? Jangan puas hanya memiliki Kristen tradisi. Jangan puas hanya seperti itu. Kekristenan dimulai dari kita dihidupkan secara rohani. Oleh sebab itu ada istilah lahir kembali, lahir baru. Kita mati rohani, kita nihil secara rohani, tapi pada waktu kita menerima Yesus, kita memiliki hidup baru.
hidup rohani. Nanti hidup jasmani akan ada kebangkitan. Nanti hidup kekal. Tetapi yang kita miliki sekarang adalah hidup rohani. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa lanjut. Yang kedua, ya, Yesus sama dengan terang. Itu dari pembacaan kita. Yesus sama dengan terang. Ini terang ini menggambarkan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Ya, satu-satunya adalah kebenaran adalah Dia. Tadi saya sudah katakan di dalam Yohanes 1, mulai dari ayat 1, kalau kita baca sampai ayat 14, di sana dikatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan kalau kita bandingkan dalam Yohanes 17 ayat 17, di sana dikatakan firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah terang, itu berarti Dia sama dengan kebenaran. Dosa membuat kita ada dalam kegelapan, tidak memiliki kebenaran. Lawan daripada kebenaran adalah dosa. Ya, kita tidak memiliki itu. Kita terus hidup dalam dosa, bukan hidup dalam kebenaran. Mungkin kita berbuat baik, tapi apakah perbuatan kita itu memenuhi standar kebenaran Allah? Tidak. Ya, banyak orang berbuat baik, tapi belum tentu berbuat benar. Benar itu adalah 100% sesuai dengan kehendak Allah. Meleset sedikit saja, itu artinya dosa. Satu-satunya adalah kebenaran, adalah terang itu yang memenuhi standar kebenaran Allah. Cuma Tuhan Yesus. Yesus dikatakan adalah terang. Dari pembacaan kita tadi. Dia adalah terang. Dia adalah kebenaran. Sehingga orang yang sudah memiliki berkat Natal, yang sudah menerima Yesus yang lahir, dia memiliki kebenaran. Dia memiliki terang. Sehingga dia kaget. Sekarang berbeda. Dia berjalan dalam terang. Dia tahu ini kotor. Dia tahu ini jurang. Dia tahu ini dosa. Kalau dulu tidak tahu. Karena gelap. Tidak ada kebenaran. Tidak ada terang sama sekali. Tidak ada. Saya sering berkata, orang berbuat dosa itu malah dipuji. Jago kamu. Jago menipu. Ya, wah, orang sekarang menipu, apalagi kalau menipu dapat untung. Tapi kalau menipu rugi orang gak mau. Menipu dapat untung. Orang bilang jago kamu, hebat kamu, canggih kamu. Jadi saudara, dosa menjadikan kita gelap. Kita tidak mengerti mana yang benar. Tapi pada waktu kita mengalami berkat Natal, terang itu masuk dalam hidup kita. Kita kaget. Dulu pegang hidup dalam dosa itu biasa. Sekarang tidak. Aduh, ini kotor. Walaupun daging itu ingin. Wah, ini duit ini. Ini duit. Ya, aduh, ingin ambil. Tetapi karena terang itu sudah kita miliki, itu waduh, ini kotor. Ini tidak bisa. Itu artinya Yesus adalah terang sama dengan Dia adalah kebenaran. Dan kalau kita sungguh-sungguh merayakan Natal, terang itu seharusnya pasti sudah ada dalam hidup kita. Ya, berubah. Berubah. Dulu hidup dalam dosa biasa-biasa. Saya ingat dulu sebelum saya mengalami terang itu, saudara. Jangankan hari biasa. Hari Minggu pagi-pagi begini, teman-teman saya sudah telepon. Ayo, di mana ini? Kita sudah sejak tadi malam ini. Ini kurang sekarang satu kaki katanya. Istilahnya kurang satu kaki, saudara.
kalau main judi itu kurang 1 orang. Wah, hari Minggu nggak ke gereja. Oke, 5 menit lagi saya datang. Waduh, itu berjalan dalam gelap. Tetapi setelah datang berkat Natal, saya terima. Mereka tanya, kurang kaki. Saya bilang, maaf, saya tidak bisa jadi kaki lagi. Ya, berubah. Sudah dalam terang. Jadi pertanyaannya saudara, sampai sekarang adakah terang itu dalam hatimu, dalam hidupmu? Jangan-jangan semua gelap gulita, beragama Kristen. Beragama, tanya agama apa? Kristen. Tapi apakah berkristus? Itu belum tentu. Apakah berkebenaran? Apalagi. Jadi saudara, jangan main-main. Setiap Natal, mari kita evaluasi. Sudahkah Natal itu lahir dalam hidup saya? Sehingga saya dulu mati rohani, sekarang dihidupkan. Sehingga punya kekuatan rohani. Dulu saya gelap dalam dosa, sekarang saya berjalan dalam terang kebenaran. Walaupun itu berproses, ada dalam proses. Tetapi ada tandanya. Kalau tidak saudara, ya beragama Kristen, tapi hidup dalam dosa biasa-biasa saja. Berzina jalan terus, berdusta jalan terus. Saya seringkali dengan anak-anak saya katakan, bercanda bisa, tapi tidak bisa bercanda dengan berdosa. Bercanda pun harus dalam kebenaran. Seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kita ini sudah dalam terang. Bagaimana gelap itu bisa ada? Saudara, satu segi orang berkata, waktu terang itu ada, gelap itu lari. Ya, tersingkir. Tetapi saya mau katakan, bukan saja gelap tersingkir, tetapi terang itu menelan gelap. Sehingga seharusnya gelap dalam kehidupan kita tertelan oleh terang Yesus itu. Sehingga seharusnya kita mulai bersinar dalam kebenaran. Apakah sinarnya masih 5 watt, 10 watt, apakah masih biasa atau sudah LED terangnya makin terang, 10 watt tapi terang. Kalau dulu 10 watt saudara ya samar-samar. Sekarang terang 10 watt, apalagi 50 watt, luar biasa. Ya, apakah terang itu ada dalam hidup saudara dan saya? Seperti itu. Itu yang kita belajar dari Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Yesus adalah hidup, Yesus adalah terang. Bisa lanjut slide-nya? Iya. Yang ketiga, saudara, itu berarti Yesus adalah hidup, Yesus adalah terang, dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, dikatakan saudara di dalam ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, ini tentang Yesus yang adalah terang itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara lihat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Diulang lagi, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang diciptakan. Ada yang berkata Yesus adalah ciptaan. Kalau Dia ciptaan, itu berarti tidak ada ayat ini. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu, mana mungkin Dia sendiri diciptakan oleh Dia sendiri? Itu tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Itu hanya mungkin kalau Dia pencipta. Dia pencipta, itu berarti Dia Allah. Seperti itu. Jadi ayat ini menegaskan Yesus adalah hidup, Dia adalah terang, Dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga Dia hidup dan Dia adalah terang. Tolong PowerPoint-nya. Iya. Selanjutnya kita lihat
ya. Ini dia, ya. Ini Allah. Allah adalah roh. Allah itu roh adanya, ya. Karena dia roh, dia tidak bisa terpecah-pecah. Sehingga hanya ada satu Allah. Kalau kita ini materi, kita sama-sama manusia. Tapi karena kita materi, ada sekian banyak manusia. Ya. Sama, kita semua sama manusia. Sama manusia. Cuma karena kita materi, maka kita terpisah-pisah menjadi sekian materi. Tetapi kita punya pribadi yang berbeda-beda. Manusianya sama, tapi pribadinya berbeda-beda. Tetapi kalau Allah, Allah adalah roh hakikatnya. Tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa terpisah-pisah, hanya ada satu Allah. Tapi satu Allah ini punya 3 pribadi. Yang pertama Bapa, itu tidak terlihat di sini ya, itu di atas sekali ya. Yang kedua, maaf saya yang dari sini ya, saya ya. Yang kedua ya, anak ya. Yang ketiga roh. Ya, seperti itu. Jadi Allah yang satu, hakikatnya satu, tidak terpisah-pisah karena roh adanya, itu punya 3 pribadi. Bapa, anak, dan Roh Kudus. Dan anak itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga anak itu adalah yang adalah Allah, ya, seperti itu. Dia tetap Allah yang maha hadir. Walaupun dia menjadi manusia dalam Yesus, dia tetap ada di sorga. Karena dia adalah sama hakikatnya dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah. Karena itu dia adalah pencipta, dia adalah hidup, dia adalah terang itu. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Inilah yang kita sedang peringati. Allah anak yang adalah hidup itu, yang adalah terang itu, menjadi manusia di dalam dan melalui Yesus. Kalau kita bandingkan, saya buat skema lagi, tolong PowerPoint-nya. Iya. Saya membuat skema seperti mirip yang minggu lalu yang saya khotbahkan, ya. Dikatakan di sana, ini Adam, saudara, ya. Adam itu karena berdosa, dia berada dalam kegelapan dosa. Sama dengan mati. Dan saudara dan saya lahir dari persekutuan dengan Adam. Sampai yang lahir detik ini, lahir sebagai keturunan Adam. Yang akibatnya semua berdosa. Semua hidup dalam gelap. Tidak hidup dalam kebenaran. Hidup dalam gelap. Sehingga sama dengan mati adanya. Mati rohani, akan mati tubuh, dan akan mati kekal. Tetapi bersyukur yang kita peringati sekarang ini, ya, Allah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, dikaruniakan untuk kita. Ya, for God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, sehingga dia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus. Yesus ini satu-satunya, ya, terang, satu-satunya benar, satu-satunya hidup itu yang kita sudah belajar di atas. Dia adalah terang, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan yang dikaruniakan, ya, untuk kita. Sehingga pada waktu kita menerima Yesus, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Yesus. Inilah keadaan orang percaya, ya, berada dalam Yesus. Berada dalam Yesus sama dengan berada dalam terang.
berada dalam hidup. Bukan karena kita memenuhi syarat terang dan hidup, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang adalah terang dan hidup. Kekristenan saudara dimulai dari sini. Berada dalam Kristus. Pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Ini kekristenan sejati. Saudara, maaf saya mau berkata, kekristenan bukan sekedar beragama Kristen, tapi berada dalam Kristus. Waktu berada dalam Kristus, Kristus yang adalah terang, Kristus yang adalah hidup, maka seharusnya kita mulai hidup dalam kebenaran, dan kita punya kekuatan hidup dalam kebenaran karena kita punya hidup rohani. Sehingga kita mampu hidup dalam terang. Karena punya modal. Punya kekuatan rohani. Ya, punya kekuatan rohani seperti itu. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Inilah yang terjadi. Orang yang sungguh-sungguh merayakan Natal, saudara. Iya. Dia sudah dalam terang, dia sudah dalam hidup. Hidup rohani. Hidup berubah. Tidak seperti yang dulu lagi. Saya tidak tahu. Ya, memang kita diselamatkan berada dalam Kristus. Bukan karena berbuat baik. Ini anugerah Allah. Tetapi pada waktu kita mengalami anugerah Allah. Masuk ke dalam Yesus. Pasti muncul perbuatan baik. Jadi dalam konteks konsep Kristen, berbuat baik bukan untuk selamat, tapi karena sudah selamat. Sudah di dalam Kristus. Hidup berbuah. Ya, hidup dalam terang, memiliki hidup rohani. Kembali ke PowerPoint. Iya. Di sana ya, kita berada dalam Allah Bapa, dan saudara kita berada dalam Roh Kudus, jadi kita berada dalam Allah Tritunggal. Minggu lalu, Immanuel itu saya jelaskan, kita sudah berada dalam Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Siapa yang sanggup menjamah kita di dalam? Siapa yang sanggup merebut kita dari dalam? Tidak ada. Kalau saudara bilang ada, saudara menurunkan Allah Tritunggal menjadi bukan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, sudahkah kalian memiliki berkat Natal yang menghidupkan, menerangi? Masalahnya saudara, di dalam pembacaan kita, ya, di dalam ayat 9 sampai 13, di sana dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Aduh, sedih sekali. Tapi dunia tidak mengenalnya. Yang kedua, ia datang kepada milik kepunyaannya, terutama Israel. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sedih sekali. Waktu dia mau lahir saja, ketuk rumah, tidak ada yang buka pintu. Akhirnya di kandang domba. Tolong teksnya lagi, PowerPoint tadi. Iya, tidak ada yang menerimanya. Baru dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Diberinya kuasa. Kuasa ini lebih tepat diterjemahkan dengan istilah hak. Supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang mengalami Natal, itu yang menerima dia, itu menjadi anak-anak Allah. Baru dijelaskan, yaitu mereka yang percaya dalamnya, dalam namanya, orang-orang yang diperanakan. Ini kelahiran baru. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara roh jasmani oleh keinginan seorang laki-laki.
melainkan dari Allah. Bisa dikembalikan lagi PowerPoint-nya, ya, divideokan, ya. Itu Natal, saudara. Divideokan saja. Itu Natal, saudara. Yesus datang. Yang datang adalah hidup itu. Yang datang adalah terang itu. Kita tidak punya hidup, kita tidak punya terang. Tapi Allah mengaruniakan anaknya. Datang untuk memberi hidup, memberi terang. Dan untuk memberi hidup dan memberi terang. Tidak main-main, saudara. Jangan saudara pikir memang anugerah itu cuma-cuma. Tapi cuma-cuma bukan berarti murahan. Itu karena kita tidak mampu sama sekali. Karena terlalu ajaib, terlalu besar, terlalu luar biasa. Sehingga Yesus harus datang menolong kita. Menyelesaikan apa? Dosa. Karena kita berdosa, kita terpisah dari Allah. Yesus satu-satunya yang benar, memenuhi standar kebenaran Allah. Sehingga kita yang menerima Yesus, berada dalam Yesus, berada dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang benar. Itu yang dia berikan yang pertama. Yang kedua, saudara, masalah kita bukan saja kita berdosa, tapi ada upah dosa. Maut, mati mengerikan, mati rohani, mati tubuh, mati kekal di neraka nanti. Selama-lamanya, upah dosa maut. Tapi Yesus datang menyelesaikan itu. Dia mengalami mati rohani, sehingga dia harus berteriak disalib, Eloi, Eloi lama sabatani, terpisah dari Allah Bapanya. Selanjutnya dikatakan jam 3 sore, dia menyerahkan nyawanya, mati secara tubuh. Padahal dia tidak berdosa, seharusnya dia tidak mati. Ya. Tetapi yang ketiga, pengakuan iman rasuli berkata, dia mengalami mati kekal, upah dosa neraka. Pengakuan iman rasuli kita berkata, dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun sampai ke kedalaman neraka, menanggung upah dosa saudara dan saya. Supaya saudara yang mati dapat hidup. Supaya saudara yang berdosa bisa hidup dalam kebenaran. Saudara yang gelap gulita bisa hidup dalam terang. Hidup berubah menjadi ciptaan baru. Sudahkah berkat Natal itu saudara miliki? Kalau belum, pagi ini katakan, Tuhan Yesus, saya tidak ingin Natal tahun ini berlalu dengan sia-sia. Saya ingin mengalami berkat Natal itu yang menghidupkan, yang menerangi itu. Tidak main-main, saudara. Untuk memberikan itu, Tuhan Yesus sudah datang. Menyelesaikan dosa. Menyelesaikan upah dosa. Kematian. Mati rohani, mati tubuh, mati kekal dalam neraka. Tapi puji Tuhan, setelah dia bayar lunas, pada hari yang ketiga, dia bangkit. Misi penebusan selesai. Dia naik ke surga dan akan datang menjemput kita, membawa kita memiliki hidup yang sesungguhnya itu. Sudahkah saudara memiliki berkat Natal yang adalah hidup dan terang itu? Sudahkah? Kalau belum, pagi ini dia ada di sini. Pagi ini dia mengetuk keras pintu hatimu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mungkin pagi ini, di Natal yang kesekian ini, dia mengetuk keras pintu hatimu. Untuk memberikan saudara hidup. Untuk memberikan saudara terang itu. Dia ada di sini. Dia mengetuk pintu hatimu.
Maukah engkau dengan secara sadar membuka hati untuk dia pagi hari ini? Supaya kita semua memiliki berkat Natal yang menghidupkan itu, yang menerangi itu. Maukah saudara? Maukah? Kalau saudara mau, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Masih ada? Saya minta semua yang taruh tangan di dada silakan berdiri di tempat saja. Tidak usah maju ke depan. Hanya yang taruh tangan di dada, yang tidak taruh tangan di dada jangan berdiri. Hanya yang taruh tangan di dada saja. Saya minta berdiri di tempat. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba rindu kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Engkau melihat tanggapan yang diberikan oleh masing-masing saudara ini. Bapa, hidup yang dibawa oleh anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kepada mereka Tuhan. Biarlah terang Natal, hidup Natal itu sungguh menjadi milik kami. Kami tidak puas hanya beragama Kristen. Kami tidak puas hanya menjadi anggota gereja yang kelihatan organisasi gereja. Tapi kami rindu menjadi anggota tubuh Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Mengalami hidup baru, diterangi oleh Tuhan, menerangi dunia ini. Terima kasih banyak Bapak. Berkati semua saudara yang membuat keputusan secara khusus di hari Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati.